Biasanya kan kalau orang yang belum terbiasa yoga itu butuh alat bantu. Nah, di awal-awal saya juga membutuhkan alat bantu. Ini namanya band. Ini tersedia di mana saja sepanjang itu menjual alat olahraga. Tujuannya apa? Untuk stretching di bagian lengan. Ya. Seperti ini bisa. Ini gunanya untuk membuka bahu. Sambil berdiri juga bisa. Contohnya seperti ini. Ini namanya yoga block. Ini namanya yoga block. Dalam yoga ada namanya balancing. Ini tujuannya supaya kalau kita belajar pose, ini jangan langsung ke menghantam lantai, gitu ya. Salahnya seperti ini ya. Contohnya seperti itu. Ini supaya hidungnya jangan langsung ke lantai. Tapi kalau udah biasa nggak ada ini juga nggak apa-apa. Nah, kalau yang ini fungsinya untuk back bending. Ini dibeli di toko online. Kalau di toko olahraga belum pernah lihat, agak sulit mencarinya. Jadi kalau yoga nggak boleh dia tiba-tiba dan buru-buru. Dia harus pelan-pelan dan posenya dilakukan senyamannya. Contohnya seperti ini. Setelah back bending harus forward fold supaya tulangnya itu lentur, bisa ke belakang, bisa juga ke depan. Sampai seperti ini. Halo Kak. Halo. Silakan perkenalkan diri dulu. Salam, nama saya Wulan. Saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai seorang guru di SMA Negeri 3 Binjai. Kenapa suka yoga? Saya suka yoga itu karena terasa langsung manfaatnya pada kehidupan sehari-hari. Apalagi sebagai seorang ibu ya, multitasking, juga bekerja di luar rumah, bekerja juga di dalam rumah. Jadi harus menuntut tubuh yang fit. Dan yoga itu membantu saya menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia, menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita bahagia dengan diri sendiri, bisa juga membahagiakan anak, membahagiakan suami, membahagiakan orang sekeliling kita. Terus kalau yoga tuh biasanya ngapain aja Kak? Step by stepnya gitu? Step by stepnya itu tergantung tingkat kesulitan yoga. Jadi kalau semakin sulit yoga itu semakin banyak step yang harus dilewati. Saya selalu ambil pose down dog dulu. Down dog itu pose yang paling mudah. Pose ruku begini, seperti orang sholat. Ini lebih bagus lagi kalau dia ditingkatkan, gini. Ini namanya dalam yoga pose down dog. Ini juga mencegah saraf terjepit. Ini. Kemudian ini untuk memanjangkan tulang sampai tulang ekor. Meregangkan supaya dia panjang. Dan ini juga menjadi panjang. Ini menjadi panjang dia. Jadi dengan stretching ini membantu melenturkan dan memanjangkan badan. Jadi yang mau tinggi juga harus sering yoga. Nah, jadi kemudian saya setelah ini dolphin pose. Ini juga lumayan ya kalau dolphin pose ini. Untuk membuat membentuk otot ya. Selain ini kembali back bending. Kembali back bending. Kemudian child pose.
Ini biasanya pose favorit para yoga. Para yogi maksudnya. Kemudian cat pose, cow pose. Cat pose, cow pose. Selesai. Nah, baru pose untuk membuka pinggul. Pose membuka pinggul. Ini namanya pose butterfly. Pose butterfly. Ya. Dari pose butterfly, kita bisa melipat kaki menjadi pose lotus. Lotus ini berguna untuk membuka pinggul, kemudian menyamankan antar tulang. Biasanya kalau kaki suka pegel-pegel, jangan buru-buru ke tukang pijit dulu. Mari kita lipat. Menjadi seperti ini. Nah, bisa diangkat. Bisa gitu. Bisa diangkat. Hanya dengan tangan seperti ini, karena udah biasa. Jadi nggak perlu ke gym, angkat barbel, ngangkat badan sendiri aja udah lumayan. Ya, sebelah lagi supaya dia seimbang. Sebelah lagi, sisi yang satu lagi. Kalau mau, nah, bisa diangkat. Kemudian selesai. Apa bedanya yoga sama senam? Kan sama tuh, ngelenturin badan juga kan gerakannya. Gimnastik maksudnya? Enggak tahu sih aku senam, Iya, mungkin senam. jadi sebenarnya sama. Jadi yoga itu sendiri dia lebih ke arah spiritualisme. Oh, spiritual. Ke arah spiritual. Jadi yoga itu kan biasanya yang mempraktekkan itu kan umat Hindu. Setahu saya umat Hindu ya. Itu dulu. Kalau sekarang udah nggak ke sana lagi yoga. Jadi yoga itu sekarang dijadikan sebagai olahraga. Yang semua orang bisa melakukan yoga, mau dari anak-anak sampai orang tua. Terus sebaiknya ini sih Kak, yoga itu sebaiknya dilakukan kapan? Apakah ada waktu-waktu spesifik yang boleh atau nggak boleh? Sebaik-baiknya yoga itu dilakukan pada pagi hari. Tapi karena manusia sekarang serba sibuk, susah melakukan yoga ketika pagi hari. Jadi kalau mau melakukan yoga itu malam hari, setelah aktivitas kerja dan lain sebagainya udah selesai gitu kan, jangan makan 6 jam sebelum melakukan yoga. 6 jam ya? 6 jam, minimal 6 jam. Kenapa itu? Kalau makan kenapa? Supaya jangan kram perut atas. Nanti kita bisa muntah. Atau ininya sangat sakit gitu nanti. Tegang perutnya. Kalau definisi yoga menurut perspektif Kakak? Yoga itu untuk keseimbangan. Kemudian membantu, seperti yang dibilang abang ini tadi, membantu kita mengenal diri sendiri. Belajar mendengarkan kebutuhan tubuh. Betul Anda ya? Iya, benar yang dibilang abang ini tadi. Membantu mengenal diri sendiri. Nah, terus nih Kak, kan aku sempat searching juga lah ya kan. Jadi aku nemu nih, menurut Wikipedia, yoga itu kan dari bahasa Sanskerta. Yang artinya penyatuan. Maknanya itu bisa penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan sang pencipta gitu kan. Apa benar Kakak merasakan yang kayak gitu? Atau Kakak punya pengertian lain based on yang Kakak rasakan setelah melakukan yoga? Kalau saya ketika melakukan yoga itu, yang saya rasakan itu tenang, damai gitu. Karena dalam setiap pose itu dia sebenarnya meditasi. Nggak usah kan manusia ya, mesin aja, gadget kita aja perlu perlu di restart waktu untuk mati itu sebentar aja. Jadi manusia juga kayak gitu. Oh, jadi kayak yoga itu merefresh tubuh lah ya. Jadi berarti benar, setuju ya Kakak ngerasakan kayak gitu juga ya? Kita lakukan itu paling enggak setidaknya 5 menit sehari itu udah cukup. Yoga kan banyak nih ya Kak jenis-jenisnya. Yang paling Kakak suka tuh apa dan alasannya kenapa? Yang paling saya sukai itu Ashtanga sebenarnya. Karena Ashtanga itu dia sangat menantang bagi saya. Oh, berarti Kakak lebih suka yang challenging? Iya, challenging. Susah gitu ya? Iya. Rasanya semakin susah, semakin menantang, tapi begitu bisa, rasanya puas gitu. Ya?
Nah, ini kan tadi kakak udah jelasin dikit ya tentang step by step. Terus kalau mau memulai yoga nih, apa aja yang perlu disiapkan? Yang pertama, siapkan dulu mental kita. Mental. Jadi yoga itu membutuhkan tubuh yang sehat. Jadi kalau tubuh yang sakit juga nggak bisa yoga. Kita sehat dulu, badan kita, fisik kita sehat, kemudian mental kita siap melakukan yoga. Karena kalau takut-takut melakukan yoga itu, nanti akibatnya bisa fatal. Olahraga yoga bisa berbahaya kalau badan kita nggak siap, mental kita nggak siap. Apa resiko paling bahayanya, Kak? Patah tulang, Patah tulang bisa? bisa. Cedera otot, Cedera otot kan kayak di semua olahraga lain juga banyak ya bisa cedera otot. Kalau yoga bisa sampai patah tulang? bisa. Kalau nggak hati-hati kayak yang tadi, yang saya tunjukkan back bend tadi, itu kalau nggak hati-hati itu bisa patah tulang belakang. Makanya dia harus lentur dulu, dia pelan-pelan dulu gitu. Pose yang paling menantang dan saya rasa yang paling sulit yang pernah saya lakukan. Lakukan ketika kamu siap. Jangan ragu-ragu. Jadi kalau ragu-ragu bisa berakibat fatal. Contohnya seperti ini. Boleh nggak jaga saya? Bisa, kira-kira nanti. Tapi nggak usah dipakai. Mana tahu. Nggak sampai. Jadi supaya posenya nyaman, samakan dulu seperti ini. Kemudian tangan digenggam, kemudian letakkan ke kepala. Ya, letakkan ke kepala gini nanti, tangannya selebar ini, letakkan, tangan digenggam. Keren. Bisa. Itu pose yang sangat berbahaya. Jantungan aku. Karena pertama kali dulu belajar langsung kayak gitu. Jadi ngakalinya belajarnya dari dinding ya, supaya mencegah. Terus kalau di Binjai nih Kak, kakak udah ada komunitasnya kah atau ada perkumpulannya kah untuk orang-orang yang sama-sama? Setahu saya belum ada. Belum ada ya? Belum Jadi ada. selama ini kakak di Binjai tuh ya di rumah sendiri? Di rumah gitu ya? sendiri, ada juga sepupu dekat sini, dia bisa yoga juga, cuma dia nggak aktif, nggak seperti saya gitu. Setiap pekan itu bisa memposting konten. Oh ya, berarti kakak setiap hari ya atau setiap pekan? Kalau yoganya setiap hari, Yoga tapi setiap untuk membuat foto itu sekali aja dalam sepekan. Sekali foto itu bisa tiga foto. Oh gitu. Terus kalau misalnya ada nih nanti kemungkinan setelah video ini tayang gitu kan, ada yang tertarik sama yoga gitu, apa kakak tertarik atau kakak lebih memilih tetap kayak gini aja gitu, yoga di rumah sendiri dengan aktivitas kakak seperti biasanya lah gitu? Sekarang ini ya. Saya tertarik untuk bertemu dengan orang-orang yang mempunyai minat seperti saya, sharing-sharing gitu kan. Kan yoga yang saya lakukan ini masih banyak lagi yang belum bisa. Belum bisa karena kan itu asananya ada ribuan. Yang ribuan itu mungkin hanya berapa ratus yang bisa saya lakukan karena satu pose itu dia bisa sampai 53 variasi. Waduh. Bisa 53 variasi dan itu pasti nggak semuanya saya bisa. Karena kan tubuh kita kanan kiri ini dia nggak sama dia. Seimbangnya bisa nggak sama dia. Kalau bertemu dengan orang-orang kayak gitu kan kita bisa tukaran pengalaman. Gimana cara mudahnya gitu. Dari apa yang kakak rasakan, terus menurut kakak yoga itu manfaatnya gimana dan kenapa orang harus yoga? Kenapa orang harus yoga? Bagi saya, kalau saja saya mengenal yoga bertahun-tahun yang lalu sebelum saya umur 34, saya mungkin menjadi orang yang lebih baik lagi.
Jadi yogalah semudah mungkin. Semudah mungkin yoga. Karena manfaatnya nanti akan terasa itu. Pada kehidupan sehari-hari itu akan terasa gitu kan. Badan kita itu memang fit. Setiap kali kita melakukan yoga, itu setelah itu rasanya fit kali. Kita merasa diri kita tuh hebat. Hebat karena udah bisa melakukan hal-hal yang sulit. Yoga aja bisa dilakukan. Pasti yang sulit-sulit dalam kehidupan nyata juga bisa kita selesaikan. Dampaknya itu berpengaruh ke kehidupan, pekerjaan, dan lain-lain juga. Iya. Jadi setiap kali melakukan, melihat, oh ini posenya sulit ini, gitu kan. Tapi sulit tapi bisa. Kehidupan nyata pun gitu juga. Segala sesuatu yang sulit, yang sedang dijalani gitu kan. Sulit dilakukan tapi bisa selesai. Bikin jadi nggak gampang menyerahkan sesuatu juga. Iya. Jadinya positif kita. Positif. Kita dilimpahi energi positif, gitu. Positif vibes. Positif. Mari kita rayakan kekuatan tulang, kelenturan sendi dan sehatnya otot. Saya Wulan mengucapkan selamat Hari Yoga Internasional 21 Juni 2021. Peace of mind. Namaste.